Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Bakar SPD, guru SMP Negeri 4 Kota Bima, merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan ke-6 Kota Bima. Saat ini kami tengah mengikuti pendidikan guru penggerak. Salah satu kewajiban yang harus kami penuhi dalam pendidikan guru penggerak ini adalah membuat aksi nyata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat aksi nyata tentang budaya positif. Langkah-langkah kegiatan yang akan kami lakukan dalam melakukan kegiatan aksi nyata tersebut yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keyakinan selalu pada tujuan selalu, dan selanjutnya dari keyakinan selanjutnya akan menjadi keyakinan sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi mengenai pemahaman dan upaya menerapkan budaya positif pada SMP Negeri 4 Kota Bima. Langkah pertama, tujuan pendidikan dari pertama adalah menuntut anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, sekolah berupaya menciptakan budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang bersifat pada murid, agar murid dapat berkembang dari pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan dukungan dan kerjasama antara kepala sekolah, murid, orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Pemikiran bahwa penanaman disiplin hanya dapat dilakukan dengan cara memaksa, mengontrol orang lain, menganggap perilaku buruk sebagai kesalahan kita, hingga praktik-praktik pemberian hukuman yang menyakiti atau mempermalukan tidak seharusnya diteruskan di sekolah sebagai tempat anak membentuk karakter. Disinilah letak pembinaan demi membentuk manusia yang bertanggung jawab atas apapun yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Tujuan aksi nyata ini dilaksanakan demi mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut. 1. Tercapainya keyakinan sekolah untuk mewujudkan siswa berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif yang diawali dengan pembiasaan positif yang berpedoman pada keyakinan kelas atau sekolah. Yang ketiga, terwujudnya penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid di sekolah. Ada psikolog
murid sudah mampu menerapkan keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat dan disepakati. Yang kedua, menguatnya karakter-karakter murid yang positif dan berkurangnya karakter-karakter murid yang negatif. Yang ketiga, adanya kesepahaman dan komitmen di antara kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan di sekolah untuk mewujudkan budaya-budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan. 1. Menyusun rancangan aksi nyata dan mengkomunikasikannya kepada kepala sekolah. Yang kedua, melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif dan rencana tindakan aksi nyata kepada warga sekolah. Yang ketiga, membentuk keyakinan kelas di semua jenjang kelas. 4. Melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat terkait dengan penerapan pembiasaan disiplin positif di kelas. 5. Membentuk keyakinan sekolah berdasarkan keyakinan kelas di semua jenjang. 6. Memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Dukungan dari orang tua, komite sekolah, dan lingkungan tempat tinggal murid dalam melakukan budaya positif. 3. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya, antara lain nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam tidak lupa saya sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan Nabi Agung yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Adapun acara kita pada hari ini yaitu sosialisasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 6. Dalam hal ini, Bapak dan Ibu guru calon guru penggerak akan menyajikan beberapa topik kaitan dengan budaya positif. Antara lain, untuk pertama, materi disiplin dan nilai kebajikan serta 5 kebutuhan dasar akan disampaikan oleh Ibu Eni Panegoro SP. Selanjutnya, materi motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Untuk materi keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ibu Retsa Hasanah SPD. Dan nantinya materi terakhir tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Istihara SPD. Nah, selanjutnya untuk materi motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi akan disampaikan oleh Bapak Abu Bakar SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang teori motivasi,
hukuman dan penghargaan serta restitusi. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sebelumnya Bapak dan Ibu telah menerima materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, secara naluri manusia itu memang membutuhkan bahwa kebutuhannya itu harus dipenuhi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu tentu ada dorongan. Dorongan itu bisa berasal dari dalam diri masing-masing individu itu, atau bisa juga berasal dari luar. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu tentu didasari oleh dorongan. Yang dimaksud di sini adalah motivasi. Bapak dan Ibu, ada 3 cara atau dorongan atau yang melatar belakangi kita ini ingin melaksanakan sesuatu, atau dengan kata lain ada 3 alasan mengapa kita ini melaksanakan sesuatu atau adanya motivasi tadi. Motivasi bisa terjadi karena pertama ingin menghindari diri dari hukuman. Artinya kita ingin berada pada keadaan yang nyaman. Contohnya di sini, ketika kita ingin memakai helm, kalau dorongannya itu karena takut dirazia oleh polisi, maka itu namanya motivasi eksternal yang datang dari polisinya. Takut dirazia atau takut ditilang karena nanti akan mengeluarkan dana atau biaya untuk membayar tilangnya. Itu yang merupakan motivasi eksternal. Bisa juga motivasi itu karena ingin mendapatkan reward, ingin mendapatkan penghargaan. Saya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian. Contohnya kita sebagai guru datang cepat ke sekolah karena ingin dipuji oleh kepala sekolah bahwa si A memang orangnya rajin. Itu juga merupakan motivasi yang berasal dari pihak luar, yang namanya motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan sebenarnya untuk membentuk budaya positif itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita masing-masing. Contoh, ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti memakai helm tadi, kalau dasarnya adalah kita ingin selamat, maka itulah yang namanya motivasi intrinsik. Alasan kesehatan maupun keselamatan itu juga termasuk merupakan motivasi dari dalam kita sendiri. Tanpa diperintah atau tanpa iming-iming, tanpa embel-embel yang lain, kesadaran dari dalam dirilah yang membuat kita melakukan sesuatu. Itulah yang namanya motivasi intrinsik. Nah, diharapkan di sekolah kita nanti untuk bisa membangun sebuah budaya positif, kita sebagai guru berupaya untuk membangkitkan motivasi intrinsik daripada siswa kita yang nantinya kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, bagaimana upaya untuk membangun budaya positif itu tadi? Maka langkah yang akan kita lakukan adalah dengan cara membuat restitusi, melalui restitusi.
Apa yang dimaksud dengan restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, ketika nanti kita dihadapkan dengan anak-anak kita yang terlambat, maka untuk memperlakukan anak itu tidak dengan memberikan hukuman yang biasanya selama ini mungkin kita lakukan. Bagi anak yang terlambat, kita kumpulkan, kita beri tugas untuk membersihkan halaman sekolah atau hal-hal yang lain. Bukan seperti itu yang diharapkan pada proses restitusi ini. Bagi anak yang terlambat tadi, bagaimana kita bangkitkan kesadarannya agar mereka paham begitu besarnya, begitu kuatnya manfaat daripada disiplin waktu itu. Artinya kita coba nanti bagaimana anak akan merasa rugi jika ketinggalan waktu beberapa saat. Karena apa? Dari waktu yang ketinggalan itu ada hal-hal yang atau pesan-pesan yang mungkin yang tidak mereka dapatkan dari waktu itu. Mungkin bisa kita contohkan dalam hal-hal yang lain. Mungkin begitu ruginya kita ketika kita tidak menghargai, apabila kita tidak menghargai waktu ketika kita ingin naik pesawat gitu. Deadline waktunya pukul 11.50, kita datang 11.55, pesawatnya sudah jalan, rugi kita gitu. Hal-hal seperti itu mungkin yang akan kita tanamkan kepada anak-anak. Rugi anak-anakku, materi yang akan kalian tidak dapatkan selama waktu itu. Itu yang akan diupayakan nanti ketika kita akan membangun budaya positif. Nah, selanjutnya, mengapa harus dengan restitusi? Nah, restitusi di sini maksudnya nanti adalah bahwa ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kalau dengan hukuman itu tujuannya adalah untuk menebus kesalahan. Jadi salahnya itu konsekuensinya seperti ini gitu. Kalian terlambat, konsekuensinya harus membersihkan halaman sekolah, bukan seperti itu dituntut. Jadi bagaimana nanti dari kesalahannya itu anak itu akan dibangun sehingga menjadi sebuah karakter yang akhirnya menjadi budaya nanti. Memperbaiki hubungan, dan selanjutnya bahwa restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi nanti ketika anak terlambat, anak itu sekalian, kalau kalian terlambat maka dampaknya seperti ini. Jadi kita tidak boleh memaksa, kamu harus cepat datang besok gitu. Selanjutnya adalah restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Hal-hal apa yang akan dia dapatkan atau kerugian-kerugian apa yang akan dia peroleh jika dia terlambat tadi. Itu dia harus mengintrospeksi diri nanti. Itulah yang diharapkan dengan restitusi nanti. Yang akhirnya pada juga di sini adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kelompoknya yang masuk di sini adalah ketika dia terlambat, dia sementara teman-temannya yang berada di dalam ruangan itu akan melakukan kegiatan pembelajaran dari dengan pembangunan kesadaran dulu oleh guru yang berada di luar tadi, memberikan pemahaman, membangunkan kesadaran kepada anak itu bahwa begitu ruginya kalau kalian terlambat. Nah, setelah anak itu nanti akan menyadari bahwa begitu ruginya akan keterlambat itu, nanti baru kita kembalikan kepada kelompoknya tadi. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Oh iya, ada Ibu Guru. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar paparan dari Bapak Abu Bakar, muncul pertanyaan dalam benak saya adalah apakah pemberian hadiah atau reward seperti pemberian stiker bintang, love atau jempol atau dengan memuji dapat membuat anak menjadi disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Yuni Dahyanti yang telah memberikan pertanyaan. Di sini, apakah reward itu akan bisa mendisiplinkan anak? Pada jangka waktu yang pendek atau jangka waktu singkat, mungkin bisa saja bahwa reward maupun punishment itu dapat mendisiplinkan anak. Artinya apa? Motivasi mereka untuk melakukan sesuatu atau berdisiplin itu karena dia takut dihukum atau dia ingin mendapatkan penghargaan. Dampaknya apa? Ketika hukuman maupun penghargaan itu tidak lagi diberlakukan atau mungkin karena sesuatu hal kita sebagai guru mungkin tidak lagi memberikan hukuman ataupun penghargaan, maka bisa saja motivasi anak itu untuk berlaku disiplin sudah tidak lagi ada, sehingga dia akan kembali lagi kepada posisi yang sebelumnya. Nah, yang diharapkan di sini dengan membangun budaya positif itu adalah bagaimana anak itu berlaku disiplin untuk jangka waktu yang lama. Dengan ada atau tidak adanya penghargaan maupun hukuman, anak akan tetap berlaku disiplin. Itu yang diharapkan dengan budaya positif nanti. Nah, bagaimana kita membangun budaya positif nanti? Itu kita akan melalui pembentukan keyakinan kelas seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya yang terdahulu. Jadi itu yang diharapkan nantinya. Itu saja Pak, jawaban dari kami. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Yoni atau Bapak dan Ibu yang lain. Bagaimana? Cukup ya. Oh iya, dari Haji. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kita alhamdulillah sudah dengar paparan Bapak Bendera tadi dari saat pertama, kedua, ketiga ini semuanya hampir sama. Apa tujuannya adalah untuk memberdayakan positif, memberdayakan kebutuhan yang sempurna yang dipenuhi kebutuhan, dan ini akan menjadi bagaimana fokus kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik dalam mendidik. Jadi saya ada dijumpai di kelas kita, di proses para anak. Itu saya sudah berupaya beberapa tahap, biasanya anak tidak bisa baca. Ada saya diberikan tugas untuk menulis beberapa kata saja. Sudah tidak dilaksanakan. Dan sudah saya berikan untuk belajar satu-satu di depan kelas. Itu baru juga dipenuhi dengan sempurna. Dan beberapa cara yang saya gunakan, itu anak-anak belum dilaksanakan. Budaya positif, maka upaya yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita meyakinkan kepada anak bahwa begitu besarnya pengaruh atau begitu besarnya manfaat daripada bisa membaca. Yang dibangun di sini adalah bagaimana anak itu bisa merasakan atau bisa membutuhkan bahwa dia harus bisa membaca. Itu yang mau dibangun lewat restitusi ini sebenarnya. Kalau kita menghukum mungkin bisa saja anak itu tidak mau, karena tidak mau untuk belajar membaca. Kenapa? Mereka tidak mau, tidak merasakan apa sih manfaatnya membaca. Jadi walaupun kita hukum beberapa kali, dia tidak mau. Yang dibangun di sini adalah kesadaran anak itu
begitu besarnya manfaat untuk membaca. Itu yang diharapkan di sini dengan adanya kegiatan budaya positif ini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan kegiatan sosialisasi kepada guru-guru, selanjutnya kami melakukan kegiatan penyusunan keyakinan kelas pada setiap kelas bersama wali kelas dan murid-murid yang berada pada kelas tersebut. Assalamualaikum. Ya, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin berbicara dengan kalian tentang bagaimana keinginan kalian ketika berada di dalam kelas ini. Pak Guru paham benar bahwa kalian ini berasal dari keluarga yang berbeda-beda. Ya. Jadi untuk menyatukan karakter kalian yang berasal dari keluarga yang berbeda-beda itu, untuk bisa berada di dalam satu ruangan ini, tentu kita harus memiliki kesepakatan-kesepakatan. Pak Guru ingin bertanya dulu, sebelum ini apakah di kelas ini sudah ada aturannya? Ada. Apa seperti misalnya? Iya. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, maka ada denda Rp2.000. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian disuruh mengerjakan sesuatu tugas pada saat ini, apakah kalian akan mengerjakan tugas itu? Ada yang jawab? Iya, silakan. Mau. Mengapa kamu mau mengerjakan tugas? Ya, karena takut mendapatkan denda ataupun hukuman. Jadi kalian mengerjakan sesuatu karena itu takut dikenai denda maupun hukuman, itu berarti bahwa kalian mengerjakan sesuatu itu karena atas dorongan dari pihak luar. Artinya apa? Kalian mengerjakan sesuatu itu bukan karena keinginan kalian, bukan semata-mata keinginan yang berasal dari dalam diri kalian. Atau saya bertanya sekarang, apakah jika denda ini tidak diberlakukan lagi di kelas ini, apakah sekalian akan tetap melaksanakan tugas tadi? Ya. Saya enggan untuk melakukan tugas itu. Mengapa? Karena hukumannya tidak berlaku lagi. Ini membuktikan bahwa kalian melakukan sesuatu itu karena dorongan dari luar. Nah, sekarang kehadiran Pak Guru pada saat ini ingin membangkitkan motivasi kalian untuk melakukan sesuatu itu karena dorongan dari
dalam diri kalian sendiri. Nah, untuk membangkitkan motivasi yang berasal dari dalam diri kalian itu sendiri, nanti kita akan mencoba untuk membuat yang namanya keyakinan keras. Membuat keyakinan, artinya apa? Pak Guru mengharapkan kepada kalian untuk berpikir dan menuangkan hasil pikirannya ke dalam secari kertas nanti. Maunya kelas ini seperti apa? Saya berikan contoh satu. Saya tidak menginginkan adanya perlakuan kasar di kelas ini. Jadi kalian nanti tulis, saya menginginkan kasih sayang, seperti itu ya. Paham maksudnya? Atau saya menginginkan adanya kerjasama yang terjadi di dalam kelas. Tetapi itu adalah benar-benar berasal dari dalam diri kalian. Itu dimaksudkan adalah motivasi itu benar-benar muncul dari dalam diri kalian. Nah sekarang Pak Guru sudah menyiapkan kertas untuk menulis maunya kalian seperti apa kelasnya ini nanti. Silakan ditulis di dalam kelas ini ya, paling tidak satu saja. Apa maunya kalian tentang kelas ini? Ya, Pak Guru akan bagikan kelasnya. Baik anak sekalian, kalian sudah menulis seperti apa maunya anak-anak kalian tentang kelas yang kalian miliki sekarang ini. Sekarang apa yang kalian tulis itu satu persatu saya minta untuk ditempelkan di depan. Mulai dari depan dulu. Lanjut. Ya. Terus lanjut ya. Ya. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya. Ya. Oke anak sekalian, kalian sudah menyampaikan seperti apa kelas yang kalian inginkan. Kita lihat satu persatu di sini. Ini saya menginginkan kelas ini menjadi rapi. Saya ingin kelas ini sangat bersih. Bersihnya merapi sama ya? Ya. Nanti kita samakan. Saya ingin kelas ini bersih dan rapi ya, sama. Saya maunya kelas ini tidak ada kekerasan. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati oleh masing-masing kelas, selanjutnya
wali-wali kelas bermusyawarah dengan seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Bima untuk menyusun keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah inilah yang akan dilaksanakan, yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati oleh masing-masing kelas, selanjutnya wali-wali kelas bermusyawarah dengan seluruh guru yang ada di SMP Negeri 4 Kota Bima untuk menyusun keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah inilah yang akan dilaksanakan, yang akhirnya akan menjadi budaya sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilaksanakan oleh Bapak Abu Bakar SPD selaku calon guru penggerak Angkatan ke-6 dalam melaksanakan aksi nyata tentang budaya positif yang dimulai dari kegiatan sosialisasi, kemudian menyusun keyakinan kelas tiap jenjang, sampai menyusun keyakinan sekolah di SMP Negeri 4 Kota Bima. Selamat dan sukses buat Bapak Abu Bakar SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Asretinor SPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bima. Saya berterima kasih kepada calon guru penggerak SMP Negeri 4 Kota Bima, Bapak Abu Bakar SPD, Ibu Eni Panegoro SP, Ibu Retsa Hasanah SPD, dan Ibu Istihara SPD yang telah mendesiminasikan tentang budaya positif di sekolah dan telah berkolaborasi dengan seluruh guru di SMP Negeri 4 Kota Bima untuk membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Salam sehat, salam sukses untuk Bapak Ibu guru calon guru penggerak SMP Negeri 4 Kota Bima.